Micin diciptakan oleh seorang ahli kimia Jepang, Kikuna Ikeda. Pada 1908, Kikuna Ikeda mengisolasi substansi utama dashi, yaitu rumput laut Laminaria japonica. Selanjutnya, Kikuna Ikeda melakukan serangkaian percobaan dengan melakukan penguapan untuk mengisolasi senyawa spesifik dalam rumput laut. Setelah berhari-hari melalui penguapan, uap rumput laut mulai mengkristal. Kristal tersebut kemudian dicicipi oleh Kikuna Ikeda dan langsung mengenali rasanya mirip dengan dashi, yang artinya rasa gurih. Yang dirasakan Kikuna Ikeda disebut sebagai umami. Dari kata umami yang berarti lezat, penemuan Kikuna Ikeda menjadi terobosan pertama yang menantang pemikiran tentang rasa dalam kuliner yang biasanya hanya mengenal 4 rasa, yakni asin, pahit, asam, dan manis. Umami kemudian dikenal sebagai rasa kelima, yaitu gurih dengan rumus molekul C5H9NO4. Rumus molekul tersebut sama seperti asam glutamat, yaitu sebuah asam amino non-esensial yang juga dihasilkan oleh tubuh manusia. Berikut proses produksi pembuatan micin Ajinomoto. Sebelum lanjut, ayo kita bangun channel ini biar terus berkembang dengan cara subscribe, like, share. Terima kasih dan selamat menonton. Nomor 1. Persiapan bahan baku dan bahan pembantu. Pembuatan micin menggunakan bahan baku batang tebu, singkong, sebagai sumber karbohidrat. Bahan tadi diolah terlebih dahulu untuk menghilangkan kandungan Ca dengan menambahkan H2SO4. Setelah itu disterilisasi dengan menggunakan uap panas bersuhu maksimum 1200 derajat Celcius selama 10 hingga 20 menit. Setelah melalui proses tersebut, siap difermentasi dalam tabung steril. Nomor 2. Fermentasi. Fermentasi adalah suatu reaksi oksidasi reduksi di dalam sistem biologi yang menghasilkan energi dan biasanya menggunakan senyawa organik seperti karbohidrat dalam bentuk glukosa. Bakteri yang digunakan dalam pembuatan micin adalah Brevibacterium lithofermentum. Kultur yang telah diinokulasi dimasukkan ke dalam tabung berisi medium prastarter dan diinkubasi selama 16 jam pada suhu 310 derajat Celcius. Selanjutnya biarkan prastarter diinokulasi ke dalam tangki starter. Penurunan pH akibat terbentuknya asam pada proses pembentukan prastarter tidak diinginkan karena akan menghambat pola pertumbuhan. Untuk mencegah hal tersebut ditambahkan garam CaCO3 sebanyak 3% ke dalam tebu prastarter. Hasil dari fermentasi berupa asam glutamat cair yang masih tercampur dengan sisa fermentasi. Nomor 3. Kristalisasi dan netralisasi. Kristal murni asam glutamat yang berasal dari proses pemurnian asam glutamat digunakan sebagai dasar pembuatan micin. Asam glutamat yang dapat digunakan harus berkualitas baik dan mempunyai kemurnian lebih dari 99%. Selain itu juga ditambahkan arang aktif untuk menjernihkan cairan MSG yang berwarna kuning jernih. Larutan didiamkan selama lebih dari 1 jam untuk menyempurnakan proses penyerapan warna, serta bahan asing lainnya yang berlangsung dalam keadaan netral. Cairan yang berisi arang aktif dan MSG kemudian disaring dengan menggunakan vacuum filter. Apabila kekeruhan dan warna filter tersebut telah sesuai dengan yang diinginkan, maka cairan ini dapat dikristalkan. Nomor 4. Pengeringan dan pengayakan. Kristal MSG yang dihasilkan dari proses kristalisasi dipisahkan dengan metode sentrifugasi. Kristal MSG yang dihasilkan setelah disaring kemudian dikeringkan dengan udara panas. Hasil MSG yang telah diayak dalam bentuk kering, kemudian dikemas dan disimpan sementara dalam gudang sebelum digunakan untuk konsumsi dan penggunaan lainnya. Itulah tadi proses produksi pembuatan micin Ajinomoto. Padahal hampir setiap hari kita mengkonsumsi micin, tapi kita tidak tahu bahan dan prosesnya seperti apa. Banyak orang yang mengira bahwa micin terbuat dari bahan kimia. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di artikel menarik Dokter Fakta yang lainnya.